Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan e-commerce pertemuan 1. Kontrak perkuliahan kita adalah 1-6. Kita bahas tentang teori dari e-commerce, lalu pertemuan ke-7 kita akan kuis. Di pertemuan ke-8 ada UTS, 9-14 kita presentasi ya. Isinya apa presentasinya? Nah, nanti akan menjelaskan tentang web e-commerce. Kalian ya yang menjelaskan. Untuk kelompoknya nanti kalian bebas, temannya siapa aja. Untuk berapa orangnya itu maksimal 5 orang ya. Pembahasannya di sini ada pengertian e-commerce, konsep e-commerce, karakteristik, perkembangan dengan. Nah, pengertian e-commerce ini apa sih? Jadi ini adalah perniagaan atau perdagangan ya yang berhubungan erat dengan konsumen, manufaktur, dan harus ada ISP, Internet Service Provider. Oke. Terus juga harus ada pedagangnya. Lalu kalau menurut Iwan Gao dari ensiklopedianya di tahun 2005, e-commerce itu adalah penggunaan jaringan komputer untuk melakukan bisnis dan transaksi komersial. Jadi kita harus terhubung dengan jaringan komputer ya, di mana ada beberapa komputer. Lalu dia harus terhubung juga dengan jaringan internet. Di sini ada menurut Anang Purbo dan Aang, e-commerce itu adalah satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang. Contoh e-commerce, ini kita bisa lihat ada mataharimall.com ya, terus ada beberapa contoh e-commerce lainnya. Lalu tipe aplikasinya ada IMS, jadi dia adalah electronic market, jadi sistem informasi antar organisasi yang menyediakan fasilitas bagi penjual dan pembeli untuk bertukar informasi. Lalu ada data interchange, atau EDI, sarana untuk mengefisienkan pertukaran data, transaksi-transaksi liburan. Ada internet commerce, penggunaan internet yang berbasis teknologi informasi. Tujuan utama EDI-nya adalah membantu para pelaku bisnis agar bisa mengkomunikasikan dokumennya dengan baik. Nah, agar lebih cepat, akurat, dan lebih efisien ya. Jadi untuk meminimalkan kesalahan. Keuntungannya dia lebih efisien ya dalam hal waktu. Kalau dari penjual, dia bisa mendistribusikan informasi mengenai produk dan service dengan lebih cepat, itu dengan fasilitas. Nah, di sini ada konsep e-commerce, ada otomatis. Jadi dia pengganti proses manual atau konvensional yang biasanya kita harus datang ke toko atau ke pasar. Kita otomatis dengan hanya mengklik di laptop, PC, ataupun handphone kita. Terus streamlining, integrasi, jadi dia terintegrasi just in time ya. Dari kita membeli, pilih barang, terus kita taruh di keranjang, lalu kita check out, bayar, sampai delivery, sampai di rumah. Terus publishing, dia mudah berkomunikasi dan berpromosi. Jadi kita mudah ya untuk mempromosikan barang dagangan kita kalau melalui online. Jadi nggak butuh tempat, nggak butuh waktu. Dia mau malam pun kita bisa ya, kita langsung promosi. Lalu ada interaksi, dia pertukaran informasi antar pelaku bisnis dengan meminimalkan human error. Lalu ada transaksi, ya di sini transaksinya electronic payment. Kita bisa COD, kita bisa transfer bank. Karakteristik e-commerce ada pertama dia tanpa batas. Jadi kita bisa menjual go internasional ya. Jadi kita bisa menjual barang kita go internasional tanpa kita butuh tempat loh di sana, nggak harus. Jadi dia dengan adanya e-commerce online, jadi transaksinya tanpa. Oke, transaksinya anonim, jadi kita tidak harus bertatap muka. Oke, produknya bisa digital dan non digital. Contoh kalau buku kita bisa diberikan e-booknya ya.
Atau software, kita jual software juga bisa. Jadi nggak harus yang berbentuk nyata aja terus delivery gitu. Barang tak berwujud pun bisa ya. Perkembangan e-commerce ini 2017, e-commerce. Nah ini ada juga, jadi Indonesia itu salah satu negara yang penjualan online-nya itu meningkat ya beberapa tahun belakangan. Jadi kenapa kita bisa meningkat, karena masyarakatnya itu pengguna internet terbesar di dunia. Perkembangan e-commerce, tahapan transaksi online. Jadi kita bisa menggunakan laptop sebagai buyer. Di sini kita terhubung dengan ISP pakai WiFi, lalu kita buka web browser. Ya, dia sudah aman ya, bersertifikat. Kita cari online shop yang certified. Lalu nanti di sini kita sebagai pembeli cari-cari barang, kalau sudah kita taruh di keranjang, lalu kita lakukan payment sampai transaksinya komplit, diverifikasi oleh pihak. Ini tahapan-tahapan dalam transaksi e-commerce. Jadi customer dan e-merchant bertemu dalam satu dunia maya dengan menggunakan internet. Di sini juga ada tata caranya ya, jadi tidak bisa seenak-enaknya saja kita beli terus main taruh barang, check out tapi nggak bayar, jangan seperti itu ya. Oke, jadi pada saat kedua belah pihak sudah mencapai kesepakatan, si pembeli bisa melakukan pembayaran ya melalui bank yang sudah ditunjuk oleh si merchant tersebut. Jadi setelah proses pembayaran selesai, kemudian diikuti dengan proses pemenuhan pengiriman barang sampai barangnya itu. Mekanismenya, lihat produk atau jasa yang diiklankan oleh perusahaan terkait melalui websitenya, lalu kita cari data informasi tertentu. Kalau tertarik ya kita beli ya. Kalau cara pertama kita bisa secara konvensional ya, dulu manual kita datang ke tempatnya. Kalau sekarang kita bisa online orders. Cara kedua, melakukan pemesanan secara elektronik atau online orders dengan menggunakan perangkat. Kontrak perkuliahan kita adalah 1-6, kita bahas tentang teori dari e-commerce, lalu pertemuan ke-7 kita akan kuis. Di pertemuan ke-8 ada UTS, 9-14 kita presentasi ya. Lalu ruang lingkup e-commerce ada B2B, B2C, C2C. B2B, bisnis ke bisnis. Contohnya dia ada kawan lama, Electronic City, Indo Network, dan MB. Karakteristiknya dilakukan atas dasar kebutuhan, kepercayaan. Model yang digunakan adalah peer-to-peer. Jadi model ada peer-to-peer dan ada client server. Kalau client server itu ada servernya ya yang menaunginya. Kalau peer-to-peer kita secara langsung. Ada juga B2C, business to consumer. Jadi pelaku bisnis dengan konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu di saat tertentu. Contohnya adalah ini contohnya B2B, business to business. Jadi dia perusahaan ban, terus rangka yang distribusikan ke pabrik ya. Lalu nanti dari pabrik jadi barangnya akan dibeli oleh konsumen. Ya, dari barang ke konsumen itu disebut dengan B2C. Ini dia B2C. Informasinya disebarkan secara umum, pelayanan diberikan bersifat umum, pelayanan diberikan berdasarkan permintaan konsumen. Pendekatan yang dilakukan adalah client server ya, di mana si konsumen adalah klien, web browsernya itu adalah server. 2017, ini juga ada perkembangan
Terus ada ciri-ciri dari situs konsumen ke konsumen bersifat khusus karena transaksi yang dilakukan hanya antar konsumen. Internet sebagai sarana tukar menukar informasi tentang produk ya. Jadi konsumen juga membentuk komunitas pengguna atau penggemar suatu produk. Kita bisa like produknya dulu. Contoh situs ini dia. Consumer to business C2B. Contohnya www.priceline.com. Jadi individu yang menjual produk atau jasa kepada organisasi. Gitu. Karakteristiknya, jadi C2B itu individu dan perusahaan. Terus dia semakin meningkat ya, karena jasa melalui internet ya, produk jasa melalui internet, maka pasar C2B semakin potensial. Perusahaan mendapatkan akses yang luas pada produk dan jasa ditawarkan oleh individu. Contohnya ini dia, YouTube influencer C2B e-commerce. Oke, ada latihan cari contoh website dan tentukan websitenya tersebut termasuk ke dalam ruang lingkup apa, B2B, B2C, C2C, atau C2B. Kalian bisa kerjakan di LMS-nya, nanti saya akan berikan link Google Drive-nya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe.